menjaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh, buat saya tuh luka. Saya biasa menangis. Saya sedih. Kenapa saya punya hutan alam Papua yang begini indah yang Tuhan ciptakan untuk kami. We had images and video footages that were showing fire and the smoke coming out of it, but it wasn't clear whether they were intentional or not. That was the question. And with that, we started our research. The pattern and the direction of clearing is very clear. It's moving from the central top area very clearly towards the east. The patterns, the direction and the speed with which fires were set matched perfectly with the direction, the pattern and the speed with which land clearing had occurred in these concession sites. That is evidence that the fires were set intentionally. If the fires were set from outside the concession sites or due to weather conditions, they would have moved with a different directionality. Dalam undang-undang lingkungan hidup di Indonesia dan undang-undang perkebunan di Indonesia, hal itu tidak dibenarkan, tidak diperbolehkan atau melanggar dari hukum apabila ada perusahaan menggunakan api, karena menggunakan api adalah cara termurah bagi perusahaan untuk land clearing. Nah, dalam investigasi ini kami ingin menunjukkan bahwa mereka terbukti menggunakan api dalam pembukaan hutan. Dan kebakaran itu udah jalan bertahun-tahun, mana mereka membongkar terus batang-batang kayu mereka kumpul terus tumpuk sampai tinggi, baru mereka siram pakai solar baru bakar sampai 2016 baru selesai. Ibu tak tutup ini kalau pembongkaran itu sisa-sisa kayu yang dibakar itu yang tidak dipakai kan dibakar, tak tutup ini dunia ini penuh asap ini, apalagi kalau sudah sore begini ibu. Itu lain lagi, sudah gelap.
Saya selalu jalan dari divisi 1 sampai divisi 15. Saya selalu menangis. Saya bertanya di mana saya punya tete nenek moyang leluhur ini tinggal di mana. Kalau hutan saya sudah dibongkar habis. Itu yang saya alami. Tidak hanya dikenal dengan kekayaan akan flora dan faunanya, Papua masih memiliki suku-suku asli yang mempunyai kehidupan unik dan menarik. Di sebelah selatan Papua, terdapat daerah yang diapit oleh 2 sungai besar dan gunung-gunung dari sisi utara. Terdapat suku pedalaman asli Papua yang dikenal dengan sebutan suku Korowai. Korowai adalah suku yang keberadaannya baru saja ditemukan sekitar 35 tahun lalu di pedalaman Papua oleh misionaris Belanda Johannes Velhusen. Suku ini mendiami wilayah Kaibar, Kabupaten Mapi, Papua. Populasi mereka saat ini mencapai sekitar 3.000 orang. Salah satu keunikan dari suku ini, yaitu selain tidak menggunakan koteka, suku Korowai hidup dan tinggal di atas pohon yang tinggi. Rumah yang mereka buat biasanya terletak di bagian dahan dengan ketinggian mencapai 15-50 meter. Suku Korowai membangun rumah di atas pohon bertujuan agar terhindar dari binatang buas dan juga gangguan dari roh jahat. Suku ini takut terhadap serangan laleo atau iblis yang kejam. Konon katanya, laleo merupakan makhluk yang berjalan layaknya seperti mayat hidup dan berkeliaran pada malam hari. Sebutan laleo ditujukan untuk semua orang asing yang tidak termasuk penduduk mereka. Bahkan orang-orang Papua lainnya pun disebut dengan julukan laleo. Mereka percaya bahwa semakin tinggi rumah yang mereka buat, maka akan semakin terhindar dari gangguan roh-roh jahat. Terlepas dari segala alasan tersebut, suku Korowai begitu menghargai nenek moyangnya. Oleh karena itu, mereka juga menganggap bahwa rumah tinggi tersebut merupakan warisan dari leluhur yang harus tetap dilaksanakan. Sehingga mereka akan tetap merasa nyaman dan aman meskipun harus bersusah payah memanjat pohon yang tinggi. Dalam pembuatan rumah pohon ini, suku Korowai tidak sembarangan dalam memilih pohon. Mereka akan memilih pohon-pohon yang besar dan kokoh untuk dijadikan sebagai pondasi rumah. Kemudian pucuk pohon tersebut digunduli dan dijadikan sebagai hunian rumah mereka. Semua bahan yang digunakan untuk pembuatan rumah tinggi ini terbuat dari bahan alami. Kerangka rumahnya pun terbuat dari batang-batang kayu kecil, sedangkan lantainya menggunakan cabang pohon. Kemudian mereka memanfaatkan kulit pohon sagu dan daun hutan sebagai dinding dan atap rumahnya. Setelah itu semua, bahan tersebut diikat menggunakan tali yang berasal dari ranting atau akar yang kuat. Biasanya pembuatan rumah pohon ini bisa memakan waktu sekitar 7 hari. Karena suku ini masih memegang teguh adat istiadat leluhurnya. Sehingga sebelum mendirikan rumah tersebut, suku Korowai akan melakukan ritual malam terlebih dahulu, guna mengusir roh jahat. Rumah pohon ini biasanya hanya bertahan hingga 3 tahun lamanya. Hal tersebut dikarenakan rumah mereka hanya menggunakan bahan-bahan alami saja. Mereka memanfaatkan hutan yang lebat sebagai sendi-sendi kehidupan. Sementara hewan seperti babi dan anjing hutan dijadikan sebagai hewan peliharaan suku Korowai. Bagi mereka, babi memiliki nilai sosial dan hanya akan dibunuh pada saat ritual serta acara-acara khusus. Sedangkan anjing mereka gunakan sebagai hewan untuk berburu. Orang-orang Korowai menempati kawasan hutan sekitar 150 km dari Laut Arafuru. Mereka merupakan pemburu dan pengumpul yang mempunyai keterampilan dalam bertahan hidup. Sampai sekitar tahun 1975, Korowai hanya mengenal satu sama lain di antara mereka dan hampir tidak mempunyai kontak dengan dunia luar. Suku ini memiliki kehidupan yang seimbang, di mana mereka begitu menjaga hubungan antara sesama manusia dan alam.
Dilansir dari indonesia.go.id, seorang akademisi dari kampus Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua, Ridian Yasminta, melakukan riset terkait dengan suku Korowai sejak tahun 2016. Menurutnya, suku Korowai begitu menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dalam menjalin hubungan antar sesama manusia. Begitu setaranya, suku ini hidup tanpa ada strata sosial, seperti adanya kepala suku atau panglima perang. I'm so excited sekaligus deg-degan. Man, you only live once. Sekali seumur hidup, kalian harus nyobain serunya menyusuri pedalaman buat ketemu suku-suku asli Indonesia. Gua takut sebenarnya. Ini nggak apa-apa sih katanya. Nggak ada takutnya. Wah. Narak. No pase. Wah, itu salam terima kasih begitu ya? Ya. Terima kasih. Wah. Naburiwa. Jadi di bahasa mereka itu mengenal singular dan plural. Kalau mau manggil satu orang dan banyak orang itu berbeda. Iya. Naburiwa. Satu orang. Naburiwa. Banyak orang. Naburiwa. Wah. Terima kasih. Speak English. Welcome. Thank you very much. Thank you very much. Yes. Yes. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. Yes. Okay. Ini Meni. Tera. Mene. Tera. Dera. Nama Ya. Tera. Dera, ya. Ya. Mene itu anjing, betul ya Pak ya? Mene itu anjing, Dera itu namanya. Namanya Tera. Dia Tera. baru terakhir. Saya lain baru di pertama. Ya. Sudah lahir baru Ya. terakhir. Terakhir. Namanya Tera. Tera. Oke. Oke. Wah. Wah. Mene. Sekarang perang. Oke. Sekarang Wim Daswo. What? Wim namanya perang. Wim. Perang suku. Oke. Oke. Ah! Hai. Keren Bapak, bisa banyak bahasa. Oke Pak. Oke. Kita lanjut dulu lihat perangnya, oke? Oke. Tunggu di sini ya. Siap. Ha. Suku Dani udah tinggal di kawasan Lembah Baliem sejak ribuan tahun yang lalu. Dulu, perang antar desa atau suku biasa terjadi karena adanya konflik kepemilikan tanah, sampai memakan banyak korban. Tapi, sekarang mereka udah kenal ganti rugi uang, jadi perang itu jarang banget terjadi. Di sini, setiap tahunnya ada festival Lembah Baliem, yang mempertunjukkan tarian perang antar beberapa suku, seperti suku Dani, suku Lani, dan suku Yali. Oke, barusan perangan yang cukup menegangkan karena panahnya tuh dilempar-lemparin ke kita juga meskipun nggak kena. Sekarang mereka mau merayakan, ada dance kemenangan, nanti akan disambut juga oleh istri-istri rumah, namanya etai, ada dance-nya. Nanti kita akan dibawa ke kampungnya juga. Beneran ini. Kameramen gua takut beneran. Lari. Ini tarian perayaan yang dimaksud etai namanya lagi merayakan. Aku ikut jadi suku Dani for one day. Tadi Mentawai, sekarang Dani. Adat istiadat diturunkan kepada setiap generasi. Makanya berbagai tradisi masih terus dilestarikan.
Apoteka yang selama ini kita kenal di buku pelajaran sekolah masih mereka pakai. Rumah khas Honai juga tetap berdiri dengan kokoh. Melihat wajah-wajah penuh syukur inilah yang selalu berhasil bangkitin semangat positif kita di sepanjang Sekarang kita minum kopi. Kopi. You like kopi ya? Ya, bumi kopi small. Oke. Oke ya, oke. Mulut. Ya. Betul. Kok mulut baik-baik makan. Oh ya, baik-baik makan. Ya. Dimarahin, aduh. Betul. Foto. Yo. Bukan malam. Makan baik-baik. Ya, oke. Cari ini. Ya, oke. Ya. Orang tua makan. Orang tua makan ya. Makan. Makanan lain tidak bakar. Hanya ini saja. Makannya ini saja setiap hari. Tidak pakai lauk. Tidak pakai. Daun empirika saya, hanya daun empirika saya. Nah, ini di episode kali ini guys, aku juga dapat pengalaman 2 kali. Ya makan lagi Pak. 2 kali dapat pengalaman tadi di Mentawai, udah dapat pengalaman. Empiri Bano. Oke, dapat pengalaman dan sekarang sama suku Dani. Sudah Pak, makan dulu. Nanti. Sudah kenyang. Kenapa? Sudah kenyang. Kenapa? Sudah kenyang. Kenapa? Di Papua Indonesia. Ya. Oh, makan sini. Makan ini. Papua Indonesia. Ya, Papua Indonesia. Good. Oke. Dan sekarang dapat pengalaman dengan suku Dani, itu luar biasa banget menurut aku. Wah. Wah. Cobain kalian kedua suku ini, nanti mudah-mudahan kalian bisa dapat pengalaman yang kalian nggak bisa dapetin di tempat lain. Nah, ini adalah bukti Indonesia itu beragam. Lagi, cheers. Baru kita ya bicara sekarang siang itu bukan mau tipu. Yang betul. Dari suku pedalaman yang ada di barat dan timur ini, aku belajar banyak tentang kearifan lokal. Pun adat istiadat. Tapi hati kita terpaut satu pada tanah air tercinta, Indonesia.